Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita melanjutkan materi kemarin tentang usul fikih fil ahkamis syar'iyyati. Kemarin kita sudah mengkaji tentang hukum, sumber hukum ya. Para ulama sepakat tidak ada perselisihan bahwa sumber hukum itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik melalui wahyu langsung Al-Quran maupun wahyu dengan perantara hadis sabda Nabi. Baik hukum itu langsung ditegaskan dalam Al-Quran, dalam wahyu tersebut, maupun hukum itu hasil dari istimbat para mujtahid dalam menggali hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang menjadi perselisihan antar para ulama tentang apakah hukum itu dapat diketahui oleh kemampuan akal atau harus adanya utusan, harus adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi perselisihan. Pertama, madhab Asy'ariyah, bahwa akal tidak bisa menjangkau, tidak bisa mengetahui hukum Allah kecuali dengan perantara utusan dan kitab-kitab Allah. Akal tidak bisa mengetahui hukum itu. Ini pendapat yang pertama. Oleh karena itu, jika tidak ada wahyu, tidak ada utusan di saat itu, maka belum ada hukum. Contohnya beliau mencontohkan pada masa fatrah, pada masa transisi, pada masa kekosongan utusan. Jadi tidak ada khitab pada waktu itu, tidak ada hukum pada waktu itu. Kemudian pendapat yang kedua, ini madhabul mu'tazilati. Kita lanjut sampai bab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Madhabul mu'tazilati. Madhabnya Mu'tazilah. Siapa atba'u Wasil bin Atha'in? Para pengikutnya Wasil bin Atha'. Wahwa, apa pendapatnya? Wahwa annahu, sesungguhnya, yumkinu, mungkin, apa ayya'rifa, mengetahui siapa orang, hukmallahi, akan hukumnya Allah, fi af'alil mukallafina, di dalam perbuatannya orang mukallaf, mengetahui binafsihi, dengan dirinya, min ghairi wisaqati rusulihi wa kutubihi, dengan tanpa perantara utusan-utusan Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Nah, ini pendapat yang kedua, bahwa akal bisa menjangkau, bisa mengetahui akan adanya hukum-hukum Allah. Mengapa? Li'anna kulla fi'lin min af'alil mukallafina fihi sifatun walahu asar.
Karena sesungguhnya setiap perbuatan dari perbuatan-perbuatannya orang mukallaf, fihi ialah di dalam perbuatan itu sifatun, adapun beberapa sifat, walahu dan ialah bagi fi'lin kullu fi'lin asarun, adapun beberapa dampak. Taj'alu yang menjadikan apa asar hu kepada kullu fi'lin boron au nafi'an, kepada perkara yang memudaratkan, au nafi'an atau perkara yang memberikan manfaat. Ini alasannya karena setiap perbuatan itu di dalamnya terdapat sifat-sifat dan dampak-dampak yang menjadikan perbuatan itu apakah memudaratkan atau bermanfaat, sehingga bisa diketahui hukumnya. Fayastati'u maka mampu al-aqlu apa akal, binaan dengan didasarkan ala sifatil fi'li atas sifat-sifatnya fi'il. Wama dan sesuatu yatarattabu yang berkaitan apa amma alaihi atas fi'il, min naf'in au dororin, dari manfaat au dororin atau kemudaratan. Ayyahkuma akan menghukumi siapa akal bi'annahu dengan sesungguhnya fi'lin hasanun ialah hal yang baik, au qabihun atau hal yang buruk. Karena akal dapat menjangkau menurut pendapat ini. Kalau ini buruk, pasti akal akan mengatakan buruk. Kalau ini baik, pasti akal akan mengatakan baik. Wa hukmullahi subhanahu, adapun hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, alal af'ali atas semua perbuatan, huwa ala hasabi ma tudrikuhul uqulu min naf'iha au dororiha. Jadi sesuai atas apa yang dijangkau oleh akal, min naf'iha dari manfaatnya af'al, au dororiha atau mudaratnya af'al. Fahuwa maka adapun Allah subhanahu wa ta'ala yutalibu ialah menuntut siapa Allah al-mukallafina kepada orang mukallaf bifi'li ma dengan mengerjakan sesuatu fi yang ialah di dalam ma naf'uhum adapun manfaatnya mereka, hasba idraki uqulihim sesuai dengan jangkauan akalnya mereka, wa bitarki ma dan dengan meninggalkan sesuatu fihi yang ialah di dalam ma dararuhum adapun kemudaratannya mereka, hasba idraki uqulihim sesuai dengan jangkauan akalnya mereka. Jadi menurut Mu'tazilah akal bisa menjangkau. Kalau ini perbuatan baik, pasti akal mengatakan baik. Kalau ini bermanfaat, pasti akal akan mengatakan manfaat. Menurut pendapat Mu'tazilah. Fama ra'ahul aqlu hasanan, fama maka adapun sesuatu ra'a yang melihat kepada emma al-aqlu apa akal hasanan akan baik, fahuwa maka adapun ma matlubun lillahi ialah diperintah atau dianjurkan lillahi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusabu dan diberi pahala minallahi dari Allah siapa fa'iluhu siapa orang yang mengerjakannya. Wa ma ra'ahul aqlu qabihan fahuwa matlubun lillahi tarku. Wa ma dan adapun sesuatu ra'a yang melihat kepada ma al-aqlu aba akal qabihan kepada perkara yang buruk, fahuwa maka adapun ma matlubun ialah dituntut lillahi bagi Allah tarkuhu apa meninggalkannya. Wa yu'aqabu dan disiksa minallahi dari Allah fa'iluhu siapa orang yang melakukannya. Jadi akal kalau sudah mengatakan ini baik, maka Allah pasti menuntutnya untuk mengerjakannya dan akan diberikan pahala. Dan akal kalau mengatakan ini tidak bermanfaat atau bahkan memudaratkan, maka ini pasti diperintah untuk meninggalkannya. Wa asasu hadzal madhabi dan adapun pondasi atau dasar madhab ini, annal hasana sesungguhnya adapun perkara baik minal af'ali dari perbuatan-perbuatan, ma ialah sesuatu ro'a yang melihat kepada ma'al aqlu apa akal hasanan akan perkara yang baik. Lima karena sesuatu fihi yang ialah di dalam ma
min naf'in berupa manfaat. Wal qabihu dan adapun perkara yang jelek minal af'ali dari perbuatan-perbuatan ma ialah sesuatu ro'a yang melihat hu kepada ma al aklu apa akal qabihan akan perkara yang jelek. 5 karena sesuatu fi yang ialah di dalamnya min dororin berupa kemudaratan. Jadi pondasi dasar dari madhab ini karena adanya kemudaratan atau tidak, ya kan, adanya manfaat atau tidak. Jadi akal pasti bisa merasakan ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat menurut pendapat ini. Jadi memang Mu'tazilah terkenal dengan akal, ya, akal mendominasi. Wa anna ahkamallahi dan sesungguhnya adapun hukum-hukum Allah fi af'alil mukallafina di dalam perbuatan-perbuatannya orang mukallaf ya ialah adapun ahkamullah ala wafki ma tudrikuhu uquluhum fiha min husnin au qubhin, yaitu sesuai dengan apa yang dijangkau oleh akal, apakah baik atau jelek, ya. Wa hadzal madhabu dan adapun pendapat ini yattafiqu ialah sesuai apa hadzal madhab wa ma dan kepada sesuatu zahaba yang berpendapat ilahi kepada ma aksaru ulama il ahlaki siapa sebagian banyak ulama-ulama akhlak min anna miqyasal khairi dari sesungguhnya adapun ukuran kebaikan wasyari dan kejelekan huwa ialah sesuatu ma ialah sesuatu yudriku yang menjangkau apa khair, ya, yang menjangkau fil fi'li di dalam perbuatan, yang menjangkau apa akal fil fi'li di dalam perbuatan min naf'in dari kemanfaatan au dororin atau kemudaratan, ya. Yang menurut mereka akal, ya. Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian ulama akhlak, ya. Ukuran kebaikan dan keburukan ya apa yang dijangkau oleh akal dari apakah bermanfaat atau tidak. Li akbari majmu'atin mayoritas minan nasi dari manusia yasilu sampai ilaihim kepada mereka asarul fili apa dampak perbuatan. Jadi ukurannya adalah akal dan apakah ada manfaat atau tidak. Apakah itu baik atau tidak. Wa ala hadzal madhabi dan atas pendapat ini faman maka adapun orang lam tabuluhum yang tidak sampai hum kepada mereka dakwatur rusuli apa dakwahnya para utusan wala dan juga tidak syara'ihum apa syariatnya mereka utusan fahum maka adapun mereka mukallafuna ialah tetap ditaklif minallahi dari Allah bifi'li ma dengan mengerjakan sesuatu yahdi yang menunjukkan him kepada mereka akluhum apa akal mereka ila annahu kepada sesungguhnya adapun ma hasanun ialah yang baik wa yusabuna dan diberi pahala siapa mereka minallahi dari Allah ala fi'lihi atas mengerjakannya wa bitarkima dan dengan meninggalkan sesuatu yahdi yang menunjukkan hum kepada mereka akluhum apa akal mereka menunjukkan ila annahu kepada sesungguhnya adapun ma qabihun ialah perkara jelek wa yu'aqabuna dan disiksa siapa mereka minallahi dari Allah an ala fi'lihi atas mengerjakan ma. Jadi pendapat mereka sebaliknya lawan dari Asy'ariyah. Walaupun dakwah Rasul tidak sampai pada mereka, mereka tetap ditaklif, tetap dikenai khitab, tetap diberi beban didasarkan dengan akal mereka. Kalau itu baik, ya dikerjakan dan mendapat pahala. Kalau itu tidak baik, ya tidak dikerjakan. Jangan dikerjakan. Kalau dikerjakan akan mendapat siksa. Jadi tetap masa fatrah pada waktu itu mereka tetap dikenai taklif sesuai dengan akal mereka. Wa ashabu hadzal madhabi dan adapun orang-orang yang berpendapat ini yu'aidunahu ialah mengokohkan siapa mereka kepada hadzal madhab bi annahu dengan sesungguhnya la yastati'u tidak mampu akilun siapa orang yang berakal ay yungkira apa mengingkari
siapa mereka annakula fi'lin pada masing-masing perbuatan fi ialah di dalam fi'il khawasun adapun ciri khas walahu dan ialah bagi fi'il asarun adapun dampak taj'aluhu yang menjadikan apa asarhu kepada fi'il hasanan akan sesuatu yang baik au qabihan atau sesuatu yang jelek. Jadi akal tidak bisa mengingkari kalau ini baik pasti baik ya, karena setiap perbuatan ada ciri khasnya, ada dampaknya. Akal bisa menjangkaunya menurut mereka. Wa anna didda kullin minha dan adapun lawan dari masing-masing minha dari hal itu qabihun ialah jelek, dan sebaliknya kalau itu berlawanan dari baik maka itu jelek. Wala yastati dan tidak mampu akilun siapa orang yang berakal ayyung kira apa mengingkari siapa akil annallaha pada sesungguhnya adapun Allah ma syara'a ialah tidak mensyariatkan siapa Allah ahkamahu akan hukum-hukumnya fi af'alil mukallafina di dalam perbuatan-perbuatan mukallaf illa binaan kecuali didasarkan alama atas sesuatu fiha yang ialah di dalam ma min af'in dari kemanfaatan autororin atau kemudaratan. Dasar yang kedua bahwa Allah tidak mungkin mensyariatkan sebuah hukum tanpa didasarkan akan adanya manfaat atau tidak. Nah, ini. Jadi pasti ada manfaat, maka hukum itu menjadi dasar adanya hukum itu dilakukan. Pasti kalau ada keburukan, maka itu dijadikan dasar bahwa perkara itu diharamkan. Tetap didasarkan pada akal. Wa yaquluna dan berkata siapa mereka? Innaman sesungguhnya adapun orang balagathum yang sampai hum kepada mereka syara'iullahi apa syariat-syariat Allah mukallafuna ialah dikenai taklif siapa mereka minallahi dari Allah bima dengan sesuatu takdi yang menghendaki bihi dengan mas apa hadis syari'u apa syariat-syariat ini waman dan barang siapa lam tablughum yang tidak sampai hum kepada mereka syara'iullahi apa syariat-syariat Allah mukallafuna ialah ditaklif siapa mereka minallahi dari Allah bima dengan sesuatu tahdihim yang menunjukkan him kepada mereka ilahi kepada ma ukuluhum apa akal-akal mereka. Jadi tetap akal ya. Fa'alaihim maka ialah atas mereka ay yaf'alu apa melakukan siapa mereka ma kepada sesuatu tastahsinuhu yang menganggap baik tastahsinuhu ya, yang menganggap baik kepada ma ukuluhum apa akal-akal mereka wa ayasruku dan meninggalkan siapa mereka ma akan sesuatu tastakbihu yang menganggap jelek kepada ma ukuluhum apa akal-akal mereka. Jadi dasarnya adalah akal. Ini pendapat dari Mu'tazilah lawan dari Asy'ariyah ya. Kalau Asy'ariyah harus wahyu, kalau Mu'tazilah enggak, akal ya. Kalau ada syariat, yaitu sudah syariat. Kalau tidak ada, akal. Menurut mereka, akal yang ditunjukkan oleh akal, apakah itu baik atau buruk. Kemudian pendapat yang ketiga, madhabul maturidiyati. Madhabnya al-maturidi. Atsba'u Abi Mansurin al-Maturidi. Para pengikutnya Imam Abu Mansur al-Maturidi. Wahada dan adapun wahadal madhabu dan adapun pendapat ini wasatun ialah tengah-tengah mu'tadilun yang moderat. Nah ini pendapat yang moderat tengah-tengah. Wahwa adapun pendapat ini ar-rajihu ialah yang unggul fi ra'i di dalam pendapatku. Menurut musannif inilah yang pendapat yang rajih. Wa khulasatuhu dan adapun ringkasannya an af'alal mukallafina sesungguhnya adapun setiap perbuatan-perbuatan mukallaf fiha ialah di dalam af'al mukallafin khawasun adapun ciri khas beberapa ciri khas walah dan ialah bagi af'al asarun adapun beberapa dampak tak tadi yang menghendaki apa khawas dan asar itu husnah akan kebaikannya af'al au qubha atau kejelekan af'al wa anal akla dan sesungguhnya adapun akal binaan dengan didasarkan ala hadil khawasi dengan atas ciri-ciri ini wal asari dan dampak-dampak ini
Yastati'u ialah mampu apa akal al-hukma akan menghukumi, memberikan hukum bi anna hadzal fi'lah dengan sesungguhnya perbuatan ini hasanun ialah perkara yang baik. Wa hadzal fi'la dan perbuatan ini qabihun ialah perkara yang jelek. Wa ma dan adapun sesuatu ra'a yang tidak yang melihat kepada al-aqlu salim apa akal yang baik hasanan akan baik bahwa maka adapun af'al adapun ma hasanun ialah perkara baik. Wa ma dan adapun perkara ra'a yang melihat kepada ma al-aqlu apa akal as-salimu yang salim qabihan kepada yang jelek bahwa maka adapun ma qabihun ialah perkara yang jelek. Memang benar, menurut pendapat ini memang benar. Setiap af'alul mukallaf itu ada khawasun wa asarun, di mana akal bisa menjangkaunya apakah itu baik atau jelek. Sehingga kalau akal yang salim, diberi catatan akal yang salim, akal yang benar mengatakan itu perkara yang baik, maka itu baik. Dan akal yang salim mengatakan itu buruk, maka itu buruk. Walakin akan tetapi, ada lanjutannya, walakin dan akan tetapi, la yalzamu, tidak mungkin ya, tidak mesti ya. Tidak mesti antakuna apa ada ahkamullahi apa hukum-hukum Allah fi af'alil mukallafina di dalam perbuatan mukallaf ala wafqi ma ialah sesuai dengan sesuatu tutriku yang menjangkau kepada ma'ukuluna apa akal-akal kita fiha di dalam af'al min husnin au kubhin. Tapi tidak semuanya, tidak mesti. Menurut pendapat ini tidak mesti semua perbuatan mukallaf itu sesuai dengan semua hukum-hukum Allah ya. Semua hukum-hukum Allah dalam perbuatan setiap mukallaf itu mesti sesuai dengan jangkauan akal kita. Dari hal baik atau buruk, tidak mesti ya. Tidak mesti apakah ini baik apa tidak. Tidak mesti akal mengatakan baik, ini tidak mesti ya. Falatu lazimu. Li'annal uqula, mengapa ini? Li'annal uqula karena sesungguhnya adapun akal mahma nadijat, bagaimanapun matang apa akal, qad tahtiu, kadang-kadang keliru. Nah, ini alasannya. Karena bagaimanapun akalnya seseorang itu cerdas, pintar, ya, matang, kadang-kadang juga keliru. Wali anna ba'dal af'ali dan karena sesungguhnya adapun sebagian perbuatan mahma tashtabihu, tiap kali kabur ya, fihi di dalam af'al al-uqulu apa akal, fala tulazimu maka menjadi tidak logis bain ahkamillahi di antara hukum-hukum Allah wa ma dan sesuatu turikuhu yang menjangkau kepada ma'al-uqulu apa akal. Nah, kadang dan juga banyak akal menjadi kabur, bingung ini baik apa enggak. Banyak juga sehingga tidak logis hukum Allah dikaitkan dengan jangkauan akal menurut pendapat mereka. Wa ala hada dan atas pendapat ini la sabila, tidak ada jalan ila ma'rifati hukmillahi dari mengetahui hukum Allah illa biwasitati rusuli kecuali dengan perantara utusan-utusan Allah. Fahaulai maka adapun mereka wafaqu ialah sejalan siapa mereka Maturidiyah ya. Al-Mu'tazilah kepada pendapat Mu'tazilah fi anna husnal af'ali di dalam sesungguhnya adapun kebaikan perbuatan wa qubhaha dan keburukan af'al mimma ialah dari sesuatu tudrikuhu yang menjangkau kepada ma'al uqulu apa akal binaan dengan didasarkan alama atas sesuatu tudrikuhu yang menjangkau apa akal kepada ma min nafi'ah dari manfaatnya ma au dororiha atau kemudaratnya ma. Memang iya mereka sepakat, madhab Maturidi ini sepakat bahwa kebaikan dan keburukan itu bisa dijangkau oleh akal dengan didasarkan adanya manfaat dan adanya mudarat. Ya, sepakat saya. Tetapi wa khalafu dan menyalahi, tidak sepakat siapa mereka pada mereka
fi anna hukmallahi, di dalam sesungguhnya adapun hukum Allah, la budda, ialah tidak boleh tidak harus, ayyakuna, apa hukum Allah, ala wafki hukmil akli, sesuai dengan hukumnya akal, ya. Tapi mereka tidak sepakat hukum Allah harus sesuai dengan hukumnya akal, tidak sepakat. Kalau akal ini itu sudah hukum Allah, tidak sepakat. Wa fi annama, dan di dalam sesungguhnya sesuatu adapun sesuatu adraka yang menjangkau al-aqlu apa akal, husna akan baiknya ma, bahwa maka adapun ma matlubun lillahi fi'luhu, dituntut untuk melakukan. Wama, dan sesuatu adraka yang menjangkau al-aqlu apa akal, kubahu akan jeleknya ma, bahwa maka adapun ma matlubun lillahi tarkuhu. Dan juga mereka tidak sepakat kalau akal itu mengatakan baik, maka itu diperintahkan oleh Allah. Kalau akal itu mengatakan tidak baik, buruk, maka Allah melarangnya. Tidak bisa dikatakan seperti itu, ya. Satu sisi seperti ini, satu sisi mereka sepakat, satu sisi mereka tidak sepakat. Maturidiyah ini. Wa khalafu, dan berbeda, menyalahi siapa mereka? Wa wafaku, dan sepakat siapa mereka? Al-Asy'ariyah kepada madhab Asy'ariyah. Fi annahu, di dalam sesungguhnya adapun sesuatu, la yu'rafu, tidak dapat diketahui hukumullahi apa hukum Allah, illa biwasitati rusulihi wa kutubihi, kecuali dengan perantara utusan Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Bagaimana dengan pendapat Asy'ariyah? Satu sisi sama, satu sisi mereka sepakat bahwa hukum Allah, ya, dapat diketahui hanya dengan perantara utusan dan kitab-kitab Allah. Tetapi sisi yang lain mereka tidak sepakat. Wa khalafu, dan berbeda pendapat siapa mereka, hum kepada mereka Asy'ariyah, fi annal husna wal kubha, di dalam kebaikan, dalam persoalan kebaikan, wal kubha, dan kejelekan, lil af'ali, bagi setiap perbuatan, syar'iyani, ialah bersifat syara', la aqliyani, bukan akal. Tapi mereka tidak sepakat bahwa setiap kebaikan dan keburukan harus syara'. Tidak juga, mereka tidak sepakat, bukan akal. Wa fi annal fi'la, dan di dalam sesungguhnya adapun perbuatan, la yakunu, ialah tidak ada apa fi'il hasanan, ialah baik, illa bi talabillahi, kecuali dengan menuntutnya Allah, fi'lahu, akan melakukannya. Wa la yakunu, dan tidak ada qabihan apa fi'il qabihan, ialah jelek, illa bi talabillahi tarkahu, kecuali dengan menuntutnya Allah, tarkahu, akan meninggalkannya. Mengapa? Li'anna hadza, karena sesungguhnya adapun ini, zahirul butlani, ialah nyata salahnya. Mengapa? Fa inna ummahatil fadhaili, karena sesungguhnya adapun pokok-pokok kebajikan, ya, yudriku, ialah dapat menjangkau al-aqlu apa akal, husnahakan baiknya fadhail. Lima, karena sesuatu fiha yang ada di dalam fadhail, min naf'in, dari kemanfaatan. Wa ummahatur razaili, dan adapun pokok-pokok kejelekan, yudriku, ialah dapat menjangkau al-aqlu apa akal, kubaha, akan jeleknya ummahatur razail. Lima, karena sesuatu fiha yang ada di dalam razail, min dororin, dari kemudaratan. Walau lam yurid, sekalipun tidak datang, bihada, dengan ini, syar'un apa syariat. Jadi mereka tidak sepakat kebaikan dan keburukan harus sifatnya syara', enggak. Karena banyak pokok-pokok kebajikan, perkara perbuatan baik, itu dapat dijangkau oleh akal, itu adalah baik karena adanya manfaat. Dan pokok-pokok keburukan itu dapat dijangkau oleh akal, bahwa itu tidak baik karena adanya kemudaratan, tidak bersifat syara'. Jadi tengah-tengah, ya. Tengah-tengah. Jadi pendapat yang ketiga ini tengah-tengah. Memang benar hukum itu harus ada syara', tapi untuk mengetahui itu baik dan benar, tidak mesti harus syara'. Bisa saja akal dapat menjangkaunya. Ya, ini pendapat yang ketiga, ya, tengah-tengah. Wa hadzal khilafu, dan adapun perselisihan ini, la yatarattabu alaihi asarun, tidak terkait alaihi atas hadzal khilaf asarun apa dampak, illa bin nisbati, kecuali dengan disandarkan, dinisbatkan, liman, kepada orang, lam tabluhum,
yang tak sampai hum kepada mereka syara'i'ur rusuli apa syariat-syariat Rasul. Persoalan ini, 3 pendapat ini itu hanya tentang orang yang belum sampai syariat Allah ya, orang yang belum sampai kepadanya syariat-syariat Allah. Ya. Jadi terkait tentang orang-orang yang tidak mendapatkan dakwatul Rasul. Ada 3 pendapat ini ya. Wa amman dan adapun orang balagathum yang telah sampai hum kepada mereka syara'i'ur rusuli apa syariat-syariat Rasul wa miqyasul husni wal qubhi maka adapun ukuran kebaikan dan kebenaran lil af'ali bagi perbuatan beratan bin nisbati dengan disandarkan lahum kepada mereka ma ialah sesuatu warada yang turun yang datang apa ma fi syariatihim di dalam syariat mereka. Kalau sudah ada balagathum rusulum, kalau sudah syariat sudah sampai kepada mereka, maka bukan 3 ini ya, tapi ya sudah itu syariatnya apa yang disampaikan oleh utusan itu ya. La bukan ma tudrikuhu yang menjangkau kepada ma ukulhum akal-akal mereka. Bukan akal sudah kalau sudah ada syariat. Kalau sudah sampai kepada mereka apa syariat-syariat Nabi, apa dakwah Nabi, maka yang menjadi sumber hukum yaitu sudah syariat itu. Nah, perselisihan 3 hal ini adalah tentang orang yang belum sampai syariat. Ya, apakah mereka dikenai khitab atau tidak? 3 pendapat ini ya. Bil ittifaqi dengan kesepakatan. Fama maka adapun sesuatu amaro yang telah memerintahkan bih dengan ma asyari'u siapa syari', bahwa maka adapun ma hasanun ialah perkara yang baik. Wa matlubun dan dituntut fi'luhu apa mengerjakannya. Wa yusabu dan diberi pahala fa'iluhu siapa orang yang melakukannya. Wa ma dan adapun sesuatu naha yang telah melarang anhu dari ma asyari'u siapa syari', bahwa maka adapun ma qabihun ialah perkara yang jelek. Wa matlubun dan dituntut tarkuhu apa meninggalkannya. Wa yu'aqabu dan disiksa fa'iluhu siapa orang yang melakukannya. Jadi kalau sudah ada syariat, sudah fondasinya adalah syariat itu sudah. Fondasinya adalah kitab-kitab yang dibawa oleh utusan itu ya. Jadi ada 3 pendapat. Sampai di sini ini tentang akal dan syara' ya, kebaikan dan keburukan ya. Saya kira cukup, kita bertemu di episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.